Sahabat Mistar, berikut Top 5 hadir menemani Anda. Sejumlah informasi kami hadirkan, baik dari daerah hingga mancanegara. Kita awali dengan berita nasional. Pinjaman online atau pinjol menimbulkan banyak masalah di berbagai daerah. Proses pinjaman yang cepat, namun dengan bunga yang tinggi, hingga sistem penagihan yang nyaris tidak manusiawi, menimbulkan respons dari Presiden Joko Widodo. Kehadiran pinjaman online alias pinjol merupakan alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini. Namun tidak sedikit kasus pinjaman online yang menimbulkan persoalan. Melalui sosial media, mereka menawarkan kemudahan pinjaman namun dengan mudah yang sangat tinggi dan sistem penagihan yang tidak manusiawi. Tidak sedikit yang stres bahkan nekat bunuh diri. Nama peminjam online dijelekkan ketika pembayaran tersendat. Banyak yang dituduh sebagai pencuri uang perusahaan. Fitnah itu disebar ke kontak korban secara acak. Banyak kasus di mana korban mendapatkan intimidasi secara langsung. Beberapa intimidasi tersebut bahkan menyerang keluarga dan kondisi kesehatan korban. Tak hanya itu, para korban diminta menjual anak sampai menjual ginjal oleh penagih saat tidak bisa melunasi hutang saat jatuh tempo. Jangankan telat hitungan bulan, telat sehari saja kalimat para penagih itu sangat kasar. Tak jarang beberapa kasus ditemukan hingga korban depresi bahkan berakhir dengan bunuh diri. OJK sendiri menyebutkan banyak pinjol yang ilegal karena tidak terdaftar di OJK. Pihak kepolisian saat ini tengah gencar menyelidiki pinjol ilegal. Di antara modus operandi yang dilakukan mereka untuk mengelabui satu aplikasi yang legal itu dengan memiliki puluhan kasus aplikasi pinjol yang ilegal alias tak terdaftar. Kominfo sendiri sudah memblokir 151 pinjaman online ilegal. Bahkan Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajarannya untuk membuat strategi memberantas keberadaan pinjol ilegal yang kian meresahkan masyarakat. Bagi peminjam yang saat ini sudah terlanjur terlibat di pinjol, Menko Polkam bahkan menyarankan untuk melunasi pinjaman tersebut. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mendukung imbauan pemerintah agar masyarakat tak lagi membayar tunggakan utang beserta bunganya apabila sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online tak berizin alias pinjol ilegal. Dalam perang melawan perusahaan pinjol ilegal, pemerintah dan OJK memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal. Dalam pandangan hukum perdata, menurut OJK, pinjol ilegal ini tidak memenuhi suatu perjanjian sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-Undang Perdata. Status tidak resmi ini pada pinjol ilegal menurut OJK membuat semua perjanjian utang antara nasabah dan pinjol ilegal tidak sah di mata hukum. Warga Medan Belawan berunjuk rasa meminta perhatian Gubernur Sumatera Utara untuk mengatasi persoalan banjir rob yang tidak kunjung usai. Sejumlah warga Medan Belawan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin pada tanggal 18 Oktober 2021. Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi banjir rob di Belawan. Sejumlah warga yang mendatangi ini membawa spanduk berisi tuntutan agar banjir rob segera diatasi. Banjir rob adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Masyarakat mengaku banjir rob terus terjadi di Medan Belawan. Aktivitas warga sering terganggu akibat banjir rob ini. Selama belasan tahun Belawan tergenang banjir rob pagi, siang, dan malam. Untuk itu mereka meminta agar pemerintah menyelamatkan Belawan dari banjir rob. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku masih mempelajari masalah banjir rob yang kerap dihadapi masyarakat di kawasan Medan Utara Belawan. Edi mengatakan banjir rob merupakan gejala alam. Ia akan mengevaluasi apakah kesalahan dari banjir rob yang datang dari laut itu sendiri atau salah orang yang menempati. Sedangkan pemasangan tanggul yang diinginkan masyarakat harus dipasang sepanjang Medan bagian utara. Para pengunjuk rasa juga mendatangi kantor Wali Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution yang menyambut para pendemo mengatakan masalah banjir rob di Belawan masih dalam pembahasan bersama Pemprov Sumatera Utara dan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR akan merevisi usulan untuk banjir rob Belawan. Selain itu, jalan di Belawan akan ditinggikan dan drainase akan ditangani. Menurut Bobi, penanganan banjir rob di Belawan harus betul-betul direncanakan, namun penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap. Sudah 3 bulan, pejabat hasil lelang jabatan Eselon 2 di Pemko Pematang Siantar belum juga dilantik. Mungkinkah keterlambatan ini ada kaitannya dengan wali kota Siantar yang tengah diambang pergantian? Hasil lelang jabatan pimpinan tinggi atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah kota Pematang Siantar telah diumumkan awal Juli lalu. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilaksanakannya pelantikan pejabat Eselon 2 hasil lelang tersebut. Sebelumnya rekomendasi untuk pelantikan sudah dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN pada tanggal 3 Agustus 2021 lalu. Sesuai rekomendasi ini, penetapan pelantikan hasil seleksi tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Hanya saja hingga saat ini belum jelas
Lantas apa alasan pihak Mendagri untuk tidak memberikan izin pelantikan para pejabat hasil lelang tersebut? Padahal pada Mei 2021 lalu pihak Kemendagri yakni Dirjen Odda Akmal Malik memberikan persetujuan untuk melaksanakan lelang atau seleksi terbuka JPTP. Sayangnya pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pematang Siantar belum pernah mempertanyakan masalah ini ke Mendagri. Seperti diketahui saat ini Kota Pematang Siantar tengah menanti proses pergantian kepala daerah. Prosesnya sendiri juga masih berpolemik yang hingga kini juga menanti keputusan Kemendagri. Tidak tahu apakah pelantikan hasil lelang eselon 2 ini juga menunggu pelantikan wali kota dan wakil wali kota pemenang pilkada. Seorang anak di Kabupaten Samosir tega membunuh ayah dan ibunya sendiri dengan sadis. Dugaan gangguan kejiwaan disebut sebagai penyebabnya. Seorang anak berinisial BS di Samosir tega membunuh ayah kandungnya sampai Raja Situmorang dan juga menganiaya ibunya Kostaria Simarmata pada Sabtu malam 16 Oktober 2021. Pembunuhan sadis itu terjadi tepatnya di desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Seksi Humas Polres Samosir Aibtu Awaludin membenarkan peristiwa pembunuhan dan penganiayaan itu. Di tempat kejadian perkara, terduga pelaku yang saat itu masih berada di dalam rumah langsung ditangkap warga. Kemudian BS diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Samosir. Dari informasi Kepala Desa Sihusapi, korban bernama Sampai Raja Situmorang yang merupakan ayah kandung dari terduga pelaku. Ibu kandungnya yang bernama Kostaria Simarmata juga dianiaya oleh terduga pelaku dan sudah dibawa ke rumah sakit Hardiarus Sinaga. Ibu kandungnya yang bernama Kostaria Simarmata juga dianiaya oleh terduga pelaku dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga. Pelaku BS yang saat ini berusia 40 tahun sebelumnya pernah menderita gangguan jiwa, bahkan oleh orang tuanya pelaku pernah dipasung. Kita beralih ke berita internasional. Singapura mencoba berdamai dengan COVID-19 seiring dengan pelonggaran yang dilakukan. Namun lonjakan kasus COVID yang kembali melanda negeri tersebut membuat pengetatan kembali diberlakukan. Singapura mengalami lonjakan kasus COVID-19, bahkan sistem perawatan kesehatan di negara itu beresiko kewalahan. Sebelumnya pada Rabu 20 Oktober 2021, Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan 18 kasus kematian dalam sehari. Ini merupakan kasus kematian tertinggi Singapura dalam satu hari. Selain itu sebanyak 3.862 kasus baru terpapar COVID-19, sedangkan rekor sebelumnya 3.994 kasus. Kondisi ini terjadi sehari setelah negara kota itu memperluas perjalanan bebas karantina untuk penumpang yang divaksinasi penuh dari 8 negara termasuk mitra dagang utama Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan pusat bisnis global tidak bisa terus ditutup tanpa batas waktu. Singapura telah bergeser dari strategi dengan lockdown atau penguncian dan penutupan perbatasan menjadi pengambil pendekatan hidup berdampingan dengan COVID-19. Para pengamat mengatakan skema jalur perjalanan yang dimulai dengan Brunei dan Jerman bulan lalu dapat memberikan peluang bagi industri penerbangan dan pariwisata yang dilanda pandemi. Namun hal itu menimbulkan ketakutan di antara beberapa warga Singapura di saat negara itu bergulat dengan lonjakan kasus infeksi virus corona. Demikian Top 5 kali ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami. Saya Zofin mengucapkan sampai jumpa.